kedewasaan. Nada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kira-kira sekarang kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Nggak Tahu. Oke, Ibu spill dikit ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Wow. Tapi udah tahu apa itu puisi belum? Pasti udah pernah dengar kan? Tapi apa itu puisi? Coba masing-masing apa itu puisi, tapi di tempat duduknya aja. Menurut Lara, puisi itu apa? Puisi mengungkapkan. Puisi itu karya sastra, dimana kalau bacanya itu harus ada intonasinya, Bu. Oke, berarti itu tadi pengertian puisi ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sama ibu-ibu yang ada di sini. Terus ada yang tahu nggak ciri-ciri puisi itu apa? Ada yang pernah baca puisi sebelumnya? Pernah. Nah, dari puisi yang udah dibaca, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu Bu, bacanya harus intonasinya beda-beda, Bu. Oke. Jadi ada penegasan di setiap katanya. Oke. Nah, terus biasanya puisi itu di setiap ujungnya itu sama ya? Oke, mungkin selanjutnya gitu ya, karena udah kepo nanti anak-anak juga akan diminta untuk membaca puisi. Nanti ada yang mau membaca puisi untuk maju ke depan? Oke, Rai, nanti ya kita belajar dulu ke materinya sama Ibu Rere, Ibu Zara, sama Ibu Windy. Kepadanya dipersilakan. Wah, semangat sekali. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Puisi. Betul. Nah, di depan bisa dilihat. Wah, ada tulisan apa? Coba dibaca. Sastra puisi. Betul. Nah, anak-anak ada yang tahu tadi disebutkan sama Bu Hilma puisi itu apa? Karya Karya sastra. sastra. Oke. Oke, sebelumnya itu. Nah, ada pengertian puisi. Ada yang membantu ibu untuk membaca di depan? Aku, Bu. Boleh, Gina. Puisi merupakan unsur-unsur emosi, imajinasi, pemikiran atau ide, nada, irama, citraan, susunan kata, kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur. Wah, tepuk tangan dulu untuk Gina. Oh, ternyata puisi pengertiannya ada banyak ya. Nah, kemudian yang paragraf yang kedua ada yang membantu ibu untuk membacanya. Ibu. Rai mau? Oke, boleh Rai. Altenbrun menyatakan bahwa puisi itu merupakan pendramaan pengalaman yang bersifat penaksiran dalam bahasa berirama atau bermetrum. Oke, boleh tepuk tangan untuk Rai. Oke, anak-anak, jadi pengertian puisi itu ada banyak sekali ya. Tapi ibu punya pengertian puisi menurut ibu. Menurut ibu, puisi itu adalah karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan juga tersusun dari bait dan nada. Anak-anak pernah melihat puisi atau membaca puisi? Pernah. Nah, di dalam puisi itu ada bait-baitnya tidak? Ada. Oke, nah selanjutnya ibu ada contoh puisi nih, boleh di next ibu. Oke, nah ada puisi judulnya apa? Cita-citaku. Sebelum kita masuk ke membaca puisi, ibu mau tanya di sini anak-anak cita-citanya apa? Coba. Jadi guru. Apa lagi? Dokter. Jadi dokter. Guru SD. Oh, jadi guru SD. Polisi. Jadi polisi. Wah. Orang kaya. Jadi orang kaya. Amin. Amin. Wah. Mau juga jadi orang kaya. Amin, semuanya jadi orang kaya ya. Oke, wah keren-keren sekali. Anak-anak itu semua memiliki cita-cita yang mulia. Jadi gimana caranya biar anak-anak bisa menggapai cita-citanya dengan cara Belajar. Betul. Nah, anak-anak di sini ada contoh puisi yang judulnya Cita-citaku. Nah, di sini coba ada yang mau maju ke depan sama ibu untuk membaca puisi Cita-citaku. Fenty. Coba. Belum maju, Bu. Siapa yang mau angkat tangan? Ibu hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo, ada mau ibu tunjuk. Wah, ibu tunjuk nih ya. Kira-kiranya siapa ya? Ibu mau yang hari ini menggunakan rok batik. Coba siapa? Aku. Agi, boleh Agi?
Menjadi seorang penyanyi, aku tahu jalannya pasti takkan mudah, namun aku akan terus berusaha sambil terus beribadah, pantang menyerah dan terus berlatih menyanyi. Oke, boleh dilanjutkan sama De Anggi? Bernyanyi di atas panggung adalah impianku. Mengikuti irama musik sambil menari, tersenyum berseri-seri, melihat banyak penonton memandang penampilan. Boleh tepuk tangan untuk Anggi. Wah, keren sekali Anggi. Kasih wow-nya dulu ya untuk Anggi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Anggi. Boleh kembali. Nah, ada lagi yang mau mencoba membaca puisi? Ayo Anggi, tadi Anggi sudah maju ke depan. Anggi sekarang coba pilih temannya untuk baca puisi bersama ibu di depan. Ayo, mau pilih siapa? Pikan. Pinkan. Pinkan? Kan bagus, Bu. Oh, ayo Pinkan boleh maju ke depan sama ibu. Pernah juara. Pernah juara RT, membaca puisi tingkat RT ya? Ya, betul, Bu. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong, Pinkan. Pinkan boleh baca puisi Cita-Citaku ya? Dari apa? Iya. Tadi kok Anggi dari sini? Gak apa-apa dong. Cita-citaku. Cita-citaku menjadi seorang penyanyi. Aku tahu jalannya pasti tak akan mudah. Namun, aku akan terus berusaha sambil terus beribadah, pantang menyerah dan terus berlatih menyanyi. Bernyanyi di atas panggung adalah impianku. Mengikuti irama musik sambil menari, tersenyum berseri-seri, melihat banyak penonton memandang penampilanku. Boleh kasih good job, tepuk good job dulu, Pinkan, tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B, good job, good job, good job, good job. Oke, terima kasih Pinkan. Wah, yang lain nanti boleh dibaca ya di rumah ya. Wah, anak-anak ibu sudah keren sekali, sudah bisa cara membaca puisi. Tadi anak-anak mendengar nggak dari Pinkan dan juga Anggi membaca puisinya ada irama-irama nggak? Ada irama ya, ada naik, ada nadanya turun. Nah, bagaimana sih cara membaca puisi? Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai cara membaca puisi yang akan disampaikan oleh Ibu Azhara. Boleh dong dipanggil Ibu Zahranya? Ibu Azhara. Ibu Zahra dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Rere. Nah, anak-anak tadi kan kalian sudah disuruh Ibu Rere untuk membaca puisi ya. Sekarang kita masuk ke materi puisi. Nah, puisi ini adalah bentuk ekspresi dari sebuah pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Tadi udah disebutkan oleh Ibu Rere. Coba dong, apa sih puisi itu? Boleh disimpulkan dari kalian. Siapa yang mau? Puisi, aku udah. Boleh. Puisi itu adalah karya sastra yang melibatkan emosi, perasaan, dan itu Bu, kalau baca puisi itu kita harus ada nadanya, iramanya, karena ada penegasan dari intonasi untuk dari pesan yang disampaikan puisi. Oke, benar ya kata Anggi. Puisi itu sebuah karya sastra yang dibaca dengan indah, terus habis itu penuh emosi. Nah, boleh dong tepuk tangan buat Anggi. Nah, selanjutnya ini ada unsur puisi. Yang pertama itu ada diksi. Diksi itu pemilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Nah, syarat dari diksi ini harus tepat dan benar agar agar orang mengetahui gitu pesan dari puisi tersebut. Terus lalu yang kedua itu ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan itu adalah sebuah unsur pembangunan batin yang terdapat dari sebuah puisi. Nah, citraan ini ada 7. Yang pertama itu ada citraan penglihatan, yang kedua citraan pendengaran, yang ketiga ada citraan penciuman, yang keempat ada citraan pencecapan, yang kelima ada citraan gerak, yang keenam citraan intelektual, dan yang terakhir ada citraan peragaan. Lalu yang ketiga itu ada bahasa figuratif. Nah, bahasa figuratif ini bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Nah, itu secara tidak langsung. Bahasa figuratif itu terdiri atas beberapa ya. Yang pertama itu ada majas, ada idiom, ada rima dan irama, ada tema, ada amanat, ada perasaan, dan ada nada. Nah, tadi kan udah membaca puisi ya.
Nah, membaca puisi ini pada umumnya dilakukan dengan nyaring atau berdeklamasi yang merupakan kegiatan membaca indah. Dalam membaca puisi, pembaca harus memperhatikan beberapa hal agar isi puisi dapat terekspresikan dengan jelas sehingga pendengar bisa memahami maksud penyairnya dengan baik. Nah, tadi udah baca puisi tentang cita-cita. Boleh dong kira-kira apa sih yang kalian dapat dari puisi itu? Siapa yang mau menyimpulkan dari puisi itu? Nanti Bu. Gina mau Gina? Nanti Bu. Oh Fenty. Fenty. Boleh Fenty. Dari puisi tadi ya Bu. Iya. Tadi kan judulnya itu cita-citaku. Nah cita-citaku itu apa sih? Boleh Boleh Ibu di itu lagi. Nah jadi supaya kita meraih cita-cita kita, nah kita itu harus banyak berdoa, beribadah dan berusaha agar bisa mencapai cita-cita itu. Lalu di sini cita-citaku itu dapat merangsang rasa semangat kita dalam kehidupan kita itu. Oke, boleh kasih dulu untuk Fenty. Kasih we. Wow, keren. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama itu ada lafal. Lafal itu cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bangsa dalam mengucapkan bunyi bahasa. Nah, dalam puisi ini lafalnya itu harus jelas jadi agar yang mendengar itu tahu kita membaca puisi apa, jadi jelas gitu. Terus lalu yang kedua tekanan. Tekanan adalah keras lunaknya pengucapan kata. Lalu yang ketiga ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Dan yang terakhir ada jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lari. Nah, di sini tadi kan udah 4 hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama itu puisi diciptakan dalam suasana perasaan yang intens yang menuntut pengucapan jiwa yang spontan dan padat. Lalu yang kedua ada puisi berdasarkan masalah atau berbagai hal yang menyentuh kesadaran dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, dalam menulis puisi perlu memikirkan cara penyampaiannya. Cara penyampaian ide atau perasaan dalam berpuisi disebut gaya bahasa atau majas. Nah, selanjutnya bakal ada tugas untuk menulis puisi yang akan dilanjut oleh Ibu Windy. Kepada Ibu Windy dipersilakan. Oke. Halo adik-adik. Hai. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak gitu ya dari awal sampai akhir. Tapi sebelum nanti bakalan ada tugas gitu ya untuk mengerjakan sesuatu, coba tepuk the best dulu dong karena kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke. Sebentar ya. Jadi Ibu mau ngebagiin LKPD-nya. Laras mana Laras? Oke. Kan? Oke. Rai, Anggi, Dina, Fetty. Sebentar ya, jangan ditulis terlebih dahulu ya. Namanya mau ditulis Bu. Boleh, sama nggak namanya dulu ya. Bu, kita Lupa Bu. Jangan lupa Bu. Kelas Oliva ya? Iya. Kita lima kali. Nomor absen berapa ya? Nomor absen 35. Nah, lu 35. Oh iya, aku udah nomor 8 ya. Suka-suka. Oke, nama sudah ditulis semua? Sudah Bu. Kelas? Udah. Nomor absen? Udah. Nggak tahu sih itu bener atau apa gitu ya. Oke, habis itu langkah pertama siapkan alat tulis. Coba alat tulisnya mana? Coba disiapkan. Coba diangkat semua alat tulisnya. Oke, pintar. Habis itu kalian membuat puisi dengan tema cita-citaku. Tadi kan Ibu dengar tuh ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polwan, ada yang mau jadi guru gitu. Boleh kalian tulis karya kalian gitu. Mau jadi dokter, mau jadi guru gitu, tulis di situ ya. Maksimal 4 baris. Oke? Habis itu tentukan judul puisinya. Mau judul puisinya apa? Mau aku menjadi seorang pahlawan atau apa gitu ya, bebas. Lalu menentukan kata kunci, lalu menggunakan gaya bahasa, lalu kembangkan puisi semenarik mungkin gitu. Nah, tulislah puisi sesuai dengan struktur gitu. Kalian mau minta dikasih waktu berapa untuk menulis puisi ini? Mikirnya juga lama sih. 10?
ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Dah, tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Coba lihat lagi. Coba bahas lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini sebentar lagi, finishing. Gak apa-apa, seadanya aja. Dan lihat dulu. Gak apa-apa, oke. Nah, coba diangkat dulu alat tulisnya. Diangkat dulu, diangkat lagi, diangkat Anggi, diangkat Dina. Oke, bisa semua ya. Nah, ibu mau perwakilan 2 orang buat membaca puisi yang dibuatnya. Coba ada yang mau? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada ibu tunjuk nih. Boleh Laras. Untuk maju ke depan. Satu lagi siapa, Bu? Satu-satu dulu. Coba sini. Judulnya apa? Polwan yang cantik. Wih, orang yang cantik. Pada saat di jalan, aku melihat seorang polisi wanita. Oke. Aku sangat terkagum. Saat besar nanti, aku ingin seperti ibu polisi itu. Ibu polisi itu yang cantik dan berani menertibkan lalu lintas tanpa takut menghadapi jalan. Oke. Nanti lain kali kalau semisal baca puisi harus ada gerakannya juga, gitu. Iya, Boleh sini ibu contohin? Nah, gini. Polwan yang cantik. Pada saat di jalan, aku melihat seorang polisi wanita. Aku sangat terkagum. Saat besar nanti, aku ingin seperti ibu polisi yang cantik dan berani menertibkan lalu lintas tanpa takut menghadapi jalan. Nanti lanjut gitu ya. Sudah bagus, tapi nanti kalau misalnya dikasih gerakan lagi lebih bagus lagi. Oke. Boleh yang keduanya Gina. Semangat Gina, ayo maju ke depan. Gak bukan yang aku terakhir. Gak apa-apa, udah ayo. Kan masih belajar gitu. Yuk. Coba apa itu judulnya? Judulnya cita-cita. Wih, mantap. Oke. Stop. Aku punya harapan besar. Wih. Kini aku tekun belajar Oke. untuk menjadi pejuang di garis depan. Aku ingin menjadi guru di masa depan.